Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Saputra dengan NIM 2516040022. Saya berasal dari kelas akuntansi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan perekonomian umat Islam di masa kolonial Inggris di India. Dimulai dari yang pertama, yaitu latar belakang kolonialisasi Inggris di India. Inggris mulai menanamkan pengaruhnya di India melalui East India Company atau EIC sejak abad ke-17. Setelah kemenangan Inggris atas kekuasaannya, Mughal dan kerajaan lokal, terutama setelah Battle of Plassey tahun 1757, Inggris mulai menguasai sistem pemerintahan dan perekonomian di India secara bertahap. Hal ini berdampak besar pada perekonomian umat Islam yang sebelumnya menjadi kelompok elit dalam pemerintahan Mughal di India. Yang kedua, yaitu perubahan sistem ekonomi. Pada masa pemerintahan Islam, ekonomi di India berbasis pada yang pertama, pertanian dengan sistem tanah wakaf dan kepemilikan bersama atau ikhtar. Yang kedua, perdagangan internasional dengan dunia Islam yaitu Arab, Persia, dan Asia Tenggara. Dan yang ketiga adanya sistem zakat, sedekah, dan wakaf yang menjadi penguat kesejahteraan sosial masyarakat pada masa itu. Namun, ketika Inggris berkuasa, sistem tersebut diganti oleh Inggris dengan sistem kapitalis barat. Berikut isi sistem dari kapitalis barat. Yang pertama, sistem tanah, yang mana tanah rakyat dijadikan milik tuannya, kemudian tuan tanah harus membayar pajak yang tinggi kepada Inggris. Yang kedua, terhapusnya lembaga ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf kehilangan peran pentingnya karena dianggap tidak sesuai oleh sistem kolonial pada masa itu. Dan yang ketiga, pajak tanah. Inggris menerapkan pajak tanah yang tinggi yang membuat petani-petani muslim jatuh miskin karena tidak mampu membayarnya. Lanjut yang ketiga, yaitu dampak terhadap umat Islam. Akibat sistem ekonomi kolonial ini, umat Islam kehilangan posisi dalam ekonomi dan politik karena Inggris lebih memihak kepada kaum Hindu dalam pemerintah. Banyak ulama dan saudara muslim yang bangkrut akibat pajak yang tinggi dan hilangnya jaringan perdagangan Islam. Kemudian, terjadinya juga kemunduran pendidikan ekonomi dan Islam karena lembaga Islam seperti madrasah dan pesantren kekurangan dana dari wakaf. Lanjut yang keempat, yaitu munculnya gerakan pembaharuan ekonomi Islam. Walaupun tertekan, muncul beberapa gerakan untuk membangkitkan ekonomi Islam. Yang pertama, gerakan Aligarh oleh Sir Syed Ahmad Khani, yaitu mendorong umat Islam mempelajari ilmu modern termasuk ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, yaitu gerakan Deoband, yang mana mempertahankan pendidikan Islam dan nilai ekonomi berbasis syariah. Dan yang ketiga, lembaga sosial Islam mulai membentuk sistem zakat dan wakaf secara mandiri untuk membantu masyarakat di masa itu. Yang kelima, yaitu pengaruh jangka panjang. Lahirnya kesadaran ekonomi Islam modern di India yang kelak mengaruhi lahirnya sistem ekonomi Islam di Pakistan setelah pemisahan tahun 1947. Munculnya cendekiawan Muslim yang menulis tentang pentingnya ekonomi berbasis syariah. Dan yang ketiga, ekonomi Islam mulai dibicarakan kembali dalam konteks melawan kapitalisme kolonial Inggris. Kemudian terakhir, kesimpulan. Periode kolonial Inggris di India membawa kemunduran ekonomi umat Islam akibat penghapusan sistem ekonomi syariah dan penerapan kapitalisme barat. Namun, dari tekanan tersebut juga melahirkan kesadaran baru untuk membangun kembali ekonomi Islam yang mandiri, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Selanjutnya penutup. Baik, itulah dapat saya sampaikan tentang perekonomian umat Islam di masa kolonial Inggris di Belanda. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya tutupi saja dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.